Teman-teman, One UI 5.1 terbaru ini udah resmi dirilis ya, dan banyak seri smartphone Samsung dipastikan bakal kebagian update ini. Mulai dari Galaxy Note 20, S20 series, S21 series, S22 series, dan beberapa seri Z Flip dan Z Fold, termasuk beberapa juga seri mid-range ya, Galaxy A mungkin bakal ikut kebagian. Dan di video ini kita bakal bahas ya 25 lebih fitur baru One UI 5.1 yang setelah gue coba ternyata bikin smartphone Samsung lebih canggih lagi. Nah, sebenarnya One UI 5.1 ini adalah update minor teman-teman dari One UI 5 yang sebelumnya udah dirilis. Jadi secara tampilan mungkin teman-teman nggak melihat banyak perubahan ya, tetapi secara fitur teman-teman ini banyak yang menarik. Pertama, di kamera. Sekarang ada quick access ya untuk ke aplikasi Expert RAW. Jadi buat yang belum tahu, Expert RAW ini itu adalah aplikasi Samsung untuk mengambil foto RAW tanpa processing dan kompresi. Jadi lebih luas ruang ya buat kita untuk melakukan editing dan post processing. Dan dengan diintegrasikannya menu Expert RAW di dalam kamera bawaan, kita bisa mengakses dengan sangat cepat seperti saat akses fitur natif ya di kamera kayak Pro Photo atau Pro Video, dan rasanya pun udah semakin kayak fitur bawaan di kamera Samsung. Meskipun karena masih sekedar shortcut akses ya, kita belum bisa drag and drop menu ini untuk diletakkan ke menu utama atau diatur urutannya. Tapi ini seperti tanda-tanda kalau fitur Expert RAW mungkin bakal jadi fitur built-in di kamera Samsung kedepannya teman-teman. Dan yang kedua, masih di kamera juga, sekarang kita bisa ubah color tone selfie ya lewat menu efek yang ada di sini. Dan ada pilihan natural dan warm ya, itu bisa dipilih kalau di S23 Plus atau natural dan bright kalau di S22 Plus. Nggak tahu kenapa beda, mungkin nyesuaiin ya sama kapabilitasnya. Dan ketiga teman-teman, masih di kamera juga, untuk AR emoji kamera ya, sekarang kita bisa pakai sampai 3 emoji sekaligus. Kalau sebelumnya kan cuma satu ya. Jadi kalau foto atau rekam video rame-rame sampai 3 orang, itu sekarang semua bisa ditutup ya mukanya pakai AR emoji ini. Dan yang keempat, di AR Doodle, palet editingnya jauh lebih baik dari sebelumnya teman-teman. Karena sebelumnya untuk akses brush, GIF, dan yang lainnya itu kita kayak masuk ke halaman yang terpisah ya. Dan untuk kembalinya itu harus pakai back, baik itu di atas atau back yang ada di bawah, dan konsistensinya sangat minim sebelumnya. Tapi sekarang palet editingnya langsung menyatu, buka menu brush dan lain-lain jadi lebih gampang. Ada menu eraser juga, dan navigasi lebih konsisten ya dari sebelumnya. Dan fitur yang kelima ada di galeri teman-teman, di mana fitur remaster picture sekarang lebih advance lagi ya kemampuannya dalam memperbaiki kualitas foto secara otomatis. Karena sekarang dia bisa meningkatkan detail, kemudian memperbaiki brightness ya, terus kemudian memperbaiki kerusakan foto dan melakukan color correction, termasuk juga menghilangkan bayangan dan pantulan yang nggak diinginkan ya dari sebuah foto dengan memanfaatkan AI. Dan perbandingan hasilnya before afternya juga tetap bisa dilihat dengan mudah teman-teman. Nah, fitur keenam masih di galeri juga. Sekarang kita bisa cari foto seseorang ya dengan lebih mudah melalui tab wajah. Kita bahkan bisa mencari foto lebih dari satu orang sekaligus teman-teman. Foto siapa bareng siapa, diambil di mana, pakai lensa yang mana, itu bisa dicari dengan mudah. Jadi pencarian foto di galeri ini sekarang jadi powerful banget. Terus yang ketujuh, kita bisa bikin link share album ya untuk dibagikan, dan 6 anggota keluarga itu masing-masing dapat 5 GB storage untuk share album ini. Galeri ini juga bakal rekomen ya foto-foto untuk dimasukkan ke share album dengan deteksi otomatis wajah yang ada di foto. Dan yang ke-8 teman-teman ya, kalau kita swipe up foto, sekarang info foto bisa kita lihat dengan lebih detail dan lengkap. Mulai dari di foto pakai HP apa, di lokasi mana, sampai ada petanya juga, hari dan jam berapa, disimpan di mana, sampai pengaturan kameranya apa, semuanya ada di satu halaman swipe ya, tanpa harus masuk ke masing-masing detail menunya. Jadi ini lebih lengkap lagi dibandingkan sebelumnya. Dan ke-9 teman-teman, ada widget baterai baru yang bisa nampilin sisa baterai di berbagai perangkat Samsung seperti Galaxy Buds, Galaxy Watch, Galaxy Phone, dan yang lainnya. Ada 2 style ya yang bisa dipilih di sini, 4x1 yang lingkaran kayak gini, dan 4x2 yang ada listnya lebih lengkap seperti ini. Terus yang ke-10 ada improvement juga di Smart Suggestion widget ya, di mana sekarang itu bisa connect ke Spotify teman-teman untuk ngasih rekomendasi track dan playlist sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau aktivitas yang kita lakukan. Misalnya lagi nyetir atau lagi olahraga, lagi kerja, itu bakal direkomendasiin lagu sesuai dengan kebiasaan kita. Dan tetap di widget yang ke-11 ya, itu ada weather widget baru yang sekarang lebih intuitif teman-teman dalam menampilin cuaca yang ada. Karena
dari sisi warna dan animasi itu akan nyesuaiin ya dengan cuaca yang ada. Minor memang pembaruannya, tetapi ya ada improvement lah. Dan ke-12, kita beralih ke mode, yang sekarang setiap mode ini bisa punya wallpaper sendiri. Jadi di mode kerja misalnya, wallpapernya bisa beda ya dengan di mode workout. Dan yang ke-13, untuk rutin, action, dan conditionalnya juga jadi lebih banyak sekarang. Misalnya aja, untuk rutin sekarang bisa otomatis ya dimulai saat airplane mode aktif, atau juga mobile hotspot aktif. Terus actionnya juga lebih lengkap, sekarang bisa kontrol quick share juga, touch sensitivity, sampai buka per app ya, atau sepasang app lah. Terus bisa atur juga left right sound balance, aturing tone, font, dan masih banyak lagi. Jadinya ya lebih banyak hal dan lebih fleksibel juga yang bisa kita lakukan lewat rutin ini. Dan ke-14 teman-teman, di Samsung Note sekarang kita bisa collab ya dengan banyak orang sekaligus. Jadi kalau ada rekan, teman, atau keluarga yang sama-sama pakai Samsung, kita bisa bikin dokumen atau gambar atau notes apapun lah ya, bareng-bareng. Dan ke-15, kita sekarang bisa share mouse, keyboard, atau trackpad ya antar Galaxy device, baik itu smartphone ke tablet, lalu ke laptop, itu bisa teman-teman. Meskipun sayangnya untuk laptop ya, atau Galaxy Book itu nggak secara resmi dijual di Indonesia. Tapi untuk perangkat lainnya kayak tab dan lain-lain itu bisa saling tersinkronisasi. Dan ke-16, buat teman-teman pengguna Windows ya, dengan Phone Link app aktif, browsing di smartphone itu sekarang bisa dilanjutin di PC juga. Jadi kalau teman-teman browsing lewat Galaxy Phone ya, yang udah update ke One UI 5.1, itu kalau buka PC itu bisa lanjutin browsing halaman yang sedang teman-teman buka di HP. Dan ke-17, buat pengguna beberapa Galaxy device ya, browsing di satu device juga bisa dilanjutin di device lainnya. Misalnya kita browsing di Galaxy Phone, itu kita bisa lanjutin di Galaxy Tab via Samsung Internet. Atau kalau misalnya kita punya 2 HP, itu juga bisa. Jadi kita browsing di satu HP, kita bisa lanjutin di HP lainnya. Bakal ada notif yang muncul ya, atau pop-up yang muncul kalau kita buka Samsung Internet, dan kita tinggal tap aja untuk buka halamannya. Dan ke-18 teman-teman, sekarang kita bisa dengan mudah ya mengatur media output mau kemana, langsung dari media playernya. Jadi saat mainin musik atau juga video, kita tinggal tap aja media output di media player dan pilih mau dimainkan di output yang mana. Dan ke-19, connect ke mobile hotspot juga bisa langsung dilakukan di PC teman-teman dengan satu kali klik aja, tanpa perlu nyalain manual ya untuk mobile hotspotnya di smartphone dan masukin password secara manual di PC. Tentu syaratnya Galaxy Phone kalian udah connect via Phone Link apps ya di PC Windows yang udah up to date. Dan secara experience, multitasking juga ada perubahan teman-teman. Jadi fitur yang ke-20 ya, sekarang untuk minimize, maximize, atau full screen window itu nggak harus dari menunya. Kita tinggal drag aja windownya untuk mengatur besar kecilnya window, memposisikan kemanapun yang kita pengen, dan tinggal drag aja ke atas ya, sampai ke pojok layar ini teman-teman untuk maximize tanpa harus akses menu. Meskipun menunya tetap bisa diakses juga sih kalau teman-teman mau dengan tab di windownya ini. Dan ke-21, kalau kita split screen aplikasi, sekarang lebih mudah ya menemukan aplikasi lainnya, karena di bawah sini itu langsung ditampilin juga aplikasi yang sering kita pakai, persis di bawah recent apps. Jadi lebih mudah lah buat kita ya untuk menemukan aplikasi favorit kita untuk di split screen dengan aplikasi yang lainnya teman-teman. Dan fitur baru yang ke-22 di Samsung DeX, sekarang kita bisa drag aja ya dividernya di tengah ini untuk mengubah ukuran window kedua aplikasi sekaligus. Kita bisa bebas ya atur lebarnya mau seberapa, dan sekarang kalau kita snap window ke sudut-sudut layar, kita bisa otomatis membuat window ini tampil seperempat layar teman-teman. Ini melengkapi snap ya untuk full screen dan snap untuk split view yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi lebih kayak fleksibel lagi sekarang. Dan di settings, ini sekarang juga ada suggestion ya untuk login ke OneDrive biar foto dan video kita ini bisa diakses dari perangkat kita yang lain. Dan ini jadi fitur baru yang ke-23 ya di One UI 5.1. Dan sekarang fitur yang ke-24 di One UI 5.1 ada di peningkatan search Samsung Internet. Sekarang kita bisa search ya nama folder di bookmark, nama folder di group types, dan search logic juga makin pintar teman-teman, karena sekarang kalau kita search dan ngetiknya salah sekalipun ya, dia bisa menampilkan hasil yang kita cari, dan ini cukup akurat untuk prediksinya. Dan fitur yang ke-25, meskipun sangat minor, tapi ada sedikit perubahan ya di aplikasi weather, di mana sekarang di halaman utama weather itu nampilin beberapa info tambahan kayak rangkuman cuaca harian, peringatan cuaca, dan yang lainnya.
Dan fitur ke-26 ternyata masih ada lagi teman-teman. Ini khusus buat One UI 5.1 di Samsung Galaxy S23 series atau yang lebih baru lagi nanti kalau ada yang dirilis ya. Jadi migrasi smartphone Android lama ke Samsung Galaxy bisa lebih cepat sekarang karena tinggal scan QR Code aja di Android yang lama dan semua data seperti koneksi Wi-Fi, Google Account, Samsung Account, dan yang lainnya bakal langsung ditransfer tanpa perlu masukin detailnya secara manual. Jadi ya itu 25 lebih ya fitur baru di One UI 5.1 yang bisa teman-teman nikmati. Dan saat ini gue confirm kalau One UI 5.1 ini udah dirilis di Galaxy S22 series ya, dan udah jadi platform bawaan di Galaxy S23 series. Untuk Galaxy S21 series saat ini waktu video ini gue bikin itu belum kebagian update-nya ya, tetapi udah dikonfirmasi juga pasti bakalan dapet. Begitu juga untuk beberapa seri smartphone Samsung lainnya termasuk di kelas mid-range untuk Galaxy S series. Nah, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar ya, gimana menurut teman-teman update One UI 5.1 ini. Kalau suka sama video ini silahkan like dan subscribe biar gue lebih semangat lagi ya bikin video sharing seperti ini. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi teman-teman di video teknologi lainnya besok.